Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikriani dan kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Tahu nggak sih, dengan adanya perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen itu sangat dibutuhkan. Pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan, menemukan suatu masalah, membandingkan kinerja bisnis yang ada, dan yang pasti juga membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Nah, apa sih sistem informasi manajemen itu? Atau disingkat SIM. Secara umum, SIM adalah suatu sistem yang dipakai dalam pengelolaan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan tanggung jawab atau tugas suatu organisasi. Definisi lainnya menyatakan bahwa sistem informasi manajemen yaitu sistem yang dipakai oleh organisasi atau perusahaan dalam pengelolaan segala transaksi yang berkaitan dengan fungsi manajemen. Pengelolaan transaksi ini bisa dipakai sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan. Keberjalanan sistem informasi manajemen tidak lepas pula dari peran teknologi, sumber daya manusia, dan komitmen organisasi. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan dalam mendukung fungsi manajemen, baik secara operasional maupun konsep atau pengambilan kebijakan pada suatu organisasi. Jenis laporan yang dihasilkan. Pada umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk menyimpan data dan membuat laporan yang akan digunakan oleh profesional bisnis sebagai analisis dan membuat keputusan. Berikut setidaknya terdapat 3 jenis laporan. Yang pertama, real time. Jenis laporan yang pertama berupa real time atau dapat diartikan bahwa laporan tersebut dapat dimonitoring secara langsung. Laporan jenis ini biasanya digunakan dalam bisnis untuk melihat setiap perubahan pada informasi secara langsung serta tidak ada batasan waktu. Yang kedua, ad hoc. Laporan ini hanya dibuat satu kali oleh pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan tersebut berguna, maka Anda dapat mengubah laporan tersebut menjadi laporan terjadwal. Ketiga, dijadwalkan. Laporan yang ketiga merupakan laporan yang dibuat secara berkala. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengelola data secara berkala dari waktu ke waktu. Pemohon telah menyediakan untuk menarik dan mengatur data. Contoh sistem informasi manajemen. Berikut merupakan contoh dari sistem informasi manajemen untuk bisnis yang dikembangkan. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Untuk sistem ini sangat sering digunakan oleh perusahaan besar. Tidak menutup kemungkinan perusahaan kecil maupun rintisan juga dapat menggunakan sistem ini. ERP sendiri digunakan untuk memanajemen dan mengelola data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Kedua, Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini bermanfaat bagi pihak manajemen yang melakukan integrasi data. Contohnya seperti manajemen suplai bahan baku dimulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen. Ketiga, Transaction Processing System atau TPS. Sistem yang selanjutnya adalah TPS yang berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Sistem ini sangat cocok untuk bisnis yang bergerak dalam hal keuangan seperti inventaris, bank, dan lain-lain. Keempat, Office Automation System atau OAS. Sistem yang keempat adalah OAS yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Kemudian dapat mengintegrasikan antar server dalam perusahaan. Contohnya adalah penggunaan email. Kelima, Informatic Management System atau IMS. Dalam sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. Yang dimaksud spektrum di sini adalah menggabungkan beberapa tugas menjadi satu dan saling terintegrasi. Manfaat sistem informasi manajemen. Dengan menggunakan sistem informasi manajemen pada perusahaan, maka dapat meningkatkan kerja dari bisnis yang dijalankan. Berikut merupakan beberapa manfaat menggunakan sistem informasi manajemen dalam bisnis, yaitu manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Kemudian manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan.
Banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien. Dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, kemudian perspektif dalam sistem informasi. Sejauh ini istilah teknologi dan sistem informasi digunakan secara informal tanpa mengidentifikasi istilah tersebut. Teknologi informasi atau TI terdiri atas perangkat kerja dan perangkat lunak yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi, menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. 3 aktivitas dalam sistem informasi akan memproduksi informasi yang dibutuhkan organisasi untuk membuat keputusan, mengendalikan operasi, menganalisis permasalahan dan menciptakan produk baru. Aktivitas tersebut adalah input, proses, dan output. Pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Studi tentang sistem informasi merupakan bidang multidisiplin. Tidak ada satu teori atau perspektif mendominasi. Secara umum, dapat dibagi menjadi teknis dan perilaku pendekatan. Sistem informasi adalah sistem sosioteknikal, meskipun mereka terdiri dari mesin, perangkat, dan teknologi fisik atau keras. Mereka memerlukan investasi sosial, organisasi, dan intelektual yang cukup besar untuk membuat mereka bekerja dengan baik. Yang pertama, pendekatan teknis. Pendekatan ini menekankan model matematika untuk mempelajari sistem informasi, serta menekankan pada teknologi secara fisik dan kemampuan dormat dari sistem tersebut. Bidang ilmu yang berkontribusi dalam pendekatan teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan riset operasional. 2. Pendekatan perilaku. Bagian penting dan dalam bidang ilmu sistem informasi berhubungan erat dengan masalah perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi dalam jangka panjang. Masalah seperti integritas bisnis strategis, perancangan, pengimplementasian, penyediaan perangkat-perangkat, dan manajemen tidak dapat dipahami menggunakan model dari pendekatan teknis. Disiplin ilmu mengenai perilaku lainnya berkontribusi pada metode dan konsep penting. Yang ketiga, pendekatan sosioteknis. Menerapkan perspektif sistem sosioteknis membantu untuk menghindari pendekatan teknologi murni terhadap sistem informasi. Di sini perusahaan ditekankan untuk mengoptimalkan kebutuhan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ini berarti bahwa teknologi harus diubah dan dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan. Dan untuk contoh kasus sistem informasi manajemen, kami akan membahas tentang perusahaan transportasi yaitu Gojek. Akan dibahas oleh rekan saya yaitu Kak Erwin Yuniawan. Oke, good friend. Setelah kita tahu apa itu sistem informasi manajemen dan udah dijelasin manfaatnya, yuk kita lihat tidak jauh-jauh dalam keseharian kita bagaimana implementasi dari sistem informasi manajemen ini, yaitu kita lihat di perusahaan Gojek ya. Tahu kan Gojek? Gojek itu perusahaan penyedia jasa transportasi yang paling kita kenal adalah armada motor. Nah, Gojek ini tuh gimana ya? Suatu perusahaan yang baru berdiri tetapi luar biasa, bisa mencapai 7.500 driver. Gojek aplikasi dapat diunduh dari Play Store atau App Store gitu. Dan aplikasi Gojek, para pengemudi tidak perlu menunggu lama-lama pelanggannya. Biasanya kalau dulu ojek harus nunggu di pangkalan. Nah, sekarang aplikasi Gojek melakukan sentralisasi pemesanan. Seperti kayak pemesanan taksi. Nah, itu membuat waktu tunggu pengemudi menjadi sedikit sekali gitu. Sehingga para pengemudi Gojek itu lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya. Nggak nyangka
good friend, dalam waktu 1 bulan aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 150.000 download. Wow, dengan rating 4,4 bahkan 5 bintang. Dan sekarang pembayarannya juga udah mulai menggunakan Gojek kredit. Nah, dulu kan cash gitu. Nah, apa sih layanan Gojek saat ini? Yang pertama adalah yang kita tahu, instan kurir. Nah, itu pengiriman barang. Transport. Nah, itu untuk jasa transportasi. Food delivery. Nah, itu untuk pengiriman makan. Kadang-kadang kita wah lapar siang malam, kita bisa pesen lewat Gojek. Dan belanja tentunya. Layanan konsumen ini dapat membeli sesuatu tanpa harus datang ke penjualnya. Contohnya mau belanja di Alfamidi, Alfamart, nah, itu bisa kita melakukan. Dan tidak berhenti di situ saja loh. Yang ada, mereka ini sekarang malah menambah dengan meluncurkan Go World, yaitu menawarkan 3 layanan baru untuk bersih-bersih rumah, kantor, bahkan bisa dipijat. Untuk panggilan, kalau mau ditampilkan cantik, bisa dandan, ada juga pakai salon, luar biasa. Nah, disitulah apa sih yang kita lihat dari sistem informasi di sana yang bagus banget. Yang pertama adalah CRM mereka, Customer Relationship Management. Kalau kita lihat, sistem ini merupakan teknologi informasi untuk menciptakan cross-functional enterprise system yang di dalamnya mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses layanan pelanggan dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, menurut O'Brien nih, sistem CRM juga menciptakan IT framework yang menghubungkan semua proses dengan bisnis operasional perusahaan. CRM ini berkaitan dengan penjualan terpadu, marketing, strategi pelayanan kepada pelanggan. Nah, kalau melalui CRM ini juga, Gojek menggunakan layanan aplikasi dan website pelanggan yang ada saat ini untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Melalui pelayanan jasa layanan, memberikan layanan yang prima, sekaligus juga memperkenalkan tata cara transaksi yang telah dibuat oleh perusahaan itu. CRM Gojek dilakukan untuk membina dan menjaga hubungan baik antara pelanggan dan pihak manajemen. Nah, kalau tahu nih, kalau kita paham dengan mendalamnya terhadap sistem ini, perusahaan Gojek itu paham betul terhadap pelanggan dan mampu menghasilkan respon yang cepat terhadap proses konsumen loh, sehingga akan mampu meningkatkan tentunya pendapatan perusahaan. Oke, good friend. Nah, dalam kasus ini perusahaan Gojek merupakan perusahaan jasa. Tentunya supply chain management yang dilakukan Gojek merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, yaitu apa aja? Driver, konsumen, dan juga para stakeholder yang berhubungan dengan kegiatan transaksi. Dan pencatatan akuntansinya, good friend, dari Gojek tersusun di antara fasilitas pemesanan jasa, ordering processing, yaitu fasilitas yang memungkinkan konsumen itu bisa melakukan pemesanan jasa. Kemudian data yang diperoleh dari form yang tertera akan menentukan jumlah pembayaran. Nah, jumlah pembayaran tersebut termasuk ke dalamnya billing yang kemudian dibukukan menjadi general ledger. Gojek juga merupakan aplikasi secara real time dalam menghitung argonya. Tahu kan, begitu kita masukkan sesuatu,
perintah, beli sesuatu, mereka sudah langsung dapat argonya per transaksi. Nah, transaksi itu masuk dan diakumulasikan dalam database secara langsung. Dan uang yang telah ditop up oleh konsumen dapat langsung dipotong dan sesuai kesepakatan berapa persen untuk driver, berapa persen untuk perusahaan. Nah, hal itu dilakukan oleh Gojek tidak hanya menerapkan sistem penggajian bulanan tadi yang bagi persen, tapi juga menggunakan shipping, proses pengiriman barang secara fisik via darat, laut, udara yang membutuhkan proses routing Gojek. Dalam prakteknya sudah menggunakan asas e-business. Dalam proses shipping dikarenakan dalam proses pemesanan layanan tersebut sudah berbasis teknologi informasi tadi dalam bentuk smartphone. Nah, kegiatan yang dilakukan routing disebut menggunakan sistem GPS atau Global Positioning System. Nah, Gojek juga sudah menerapkan sistem e-business dalam marketingnya, guys. Kegiatan marketing dilakukan dengan memasang flyer di website perusahaan, mitra kerja, sosial media, dan segala bentuk media elektronik. Salah satunya yang paling sering kita lihat adalah di YouTube. Nah, ketika seorang menekan iklan tersebut, maka otomatis langsung masuk ke websitenya perusahaan itu. Nah, oke. Sekarang kita mau melihat kasus yang ada di dalam sistem informasi manajemen. Pertanyaannya adalah, mengapa perusahaan transportasi online membutuhkan pembuatan keputusan yang tepat bagi desain infrastruktur e-business dan mengimplementasikan secara efektif? Terus, apa manfaat dari penerapannya, good friend? Yang kedua, bagaimana fitur IT apa saja yang terdapat pada aplikasi dalam kasus ini? Terus, apa yang menjadi batasan dalam penerapan aplikasi Gojek? Nah, karena perusahaan Gojek merupakan transportasi, good friend, perusahaan ini merupakan suatu yang sangat penting, dan IT itu sangat penting. Dan jika setiap perancangan sistemnya dilakukan dengan fleksibilitas dan secara efektif, hal ini akan berguna untuk memberikan keuntungan yang lebih untuk perusahaan dan dapat memberikan kontribusi untuk periode yang panjang bagi kesuksesan perusahaan. Nah, infrastruktur e-bisnis ini, good friend, penting banget. Banyak fungsi bisnis dan bagi proses bisnis dalam organisasi, daya saing perusahaan tergantung pada fleksibilitas infrastruktur e-bisnis ini. Karena infrastruktur tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan proses bisnis. Apalagi harus tuntutannya cepat. Kecepatan organisasi untuk mengimplementasikan proses ini meningkatkan daya saing dalam pasar. Nah, kembali kepada fleksibilitas tadi, guys. E-bisnis merupakan dampak strategis pada arah bisnis perusahaan dan dapat memperluas implementasi aplikasi bisnis dalam perusahaan. Oleh karenanya, infrastruktur e-bisnis dapat semakin meningkatkan keterkaitan antara strategi teknologi informasi dan strategi bisnis perusahaan. Hal ini sangat penting karena perusahaan untuk merespon dengan cepat lingkungan bisnis yang cenderung berubah-ubah. Nah, peluang bisnis ini dari penerapan e-bisnis ini akan juga membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang menjual isi atau jenis data informasi yang eksklusif dengan harga mahal dan premium. Data dan informasi yang dijual tersebut akan diperjualbelikan dalam bentuk data mentah maupun yang telah diolah menjadi informasi yang memiliki nilai tinggi. Nah, peluang e-bisnis juga terbuka lebar bagi perusahaan yang bergerak dalam penyediaan berbagai
perlengkapan teknologi hardware dan software yang berkaitan dengan teknologi pervasive computing atau barang elektronik dengan teknologi digital dan mikroprosesor di dalamnya yang mudah dibawa kemana-mana tentunya. Nah, apa sih 4 fitur layanan Gojek yang aplikasinya diantaranya? Pertama pasti input data. Calon penumpang akan menentukan lokasi penjemputan, lokasi tujuan, kemudian Gojek mengkalkulasi pembayaran. Dan tentunya calon penumpang dapat memilih pembayaran antara cash atau kredit Gojek. Fasilitas kedua adalah caranya driver on the way. Setelah melakukan pemesanan, aplikasi itu akan merespon dan menunjukkan sopir ada di sebelah mana terdekat jalurnya, yang memberikan penumpang dapat melihat GPS mengenai keberadaan Gojek. Nah, yang ketiga adalah SMS dan call. Ketika sopir Gojek masih belum ketahuan juga, kita dapat nelpon langsung atau SMS guys. Nah, setelah melakukan transaksi, driver review itu menjadi aplikasi memberikan rating dan komentar terkait dengan pelayanan dari driver atau sopir tadi. Nah, karena dari rating inilah sopir Gojek akan mendapatkan bonus bulanan. Yang terakhir adalah My Wallet. Nah, fitur ini memudahkan penumpang untuk membayar dan tidak memerlukan uang cash. Bahkan bisa untuk belanja guys. Belanja seringkali kan dapat diskon dari merchant-merchant yang ikut di situ. Semakin sering kita menggunakan My Wallet, semakin banyak kita bonusnya. Nah, Gojek merupakan suatu inovasi teknologi yang membawa banyak hal yang baik, seperti mempercepat waktu untuk berpergian dalam kota, membuka ribuan lapangan pekerjaan, dan tentunya ketika pelanggan memulai memesan Gojek atau GrabBike melalui aplikasi mobile, nama kita akan tercantum di smartphone si pengendara Gojek atau GrabBike. Nah, beserta rute perjalanan yang diinginkan. Setelah itu pengendara Gojek atau GrabBike tadi bisa menghubungi nomor telepon Anda untuk mengkonfirmasi titik jemput. Setelah itu kalau ada minta diantar ke rumah atau ke kantor, maka secara tidak langsung ia juga akan mengetahui alamat rumah dan alamat kantor. Jadi dalam sekali perjalanan saja, seorang pengendara Gojek sudah bisa mengetahui data-data nama kita, nomor telepon kita, alamat rumah kita, kantor kita. Nah, banyak sekali data kita yang masuk ya. Hal ini jelas bahwa tidak ada pelanggan yang bisa melakukan penipuan terhadap atau sekedar berbuat iseng pada driver Gojek. Itu guys, konsumen kita, bagaimana kita akan melihat kasus di mana implementasi kita terhadap sistem informasi manajemen kita. Oke guys, good friend, thank you. Sampai segini aja ya.